Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai detik ini kita tetap merasakan berkat-berkat Tuhan. Bagaimana kabar saudara saat ini? Tentunya kita dalam keadaan baik. Saudaraku yang terkasih, kita akan mendengar firman Tuhan. Bagian yang kedua mengenai bagaimana kita menggunakan waktu yang ada ini. Minggu yang lalu kita berbicara tentang hidup percaya kepada Tuhan. Tidak fokus kepada hal-hal yang duniawi, tidak fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Seperti situasi sekarang ini, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh kehilangan konsentrasi, yang hanya memikirkan hal-hal yang lahiriah semata, tetapi kita harus tetap memperhatikan bagaimana kita hidup kepada Tuhan, yaitu hidup percaya kepada Tuhan, hidup mengandalkan kepada Tuhan. Nah, saudara, pada kesempatan ini, saya akan bacakan ulang ayat yang sudah kita baca menjadi pembahasan kita, yaitu di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 17. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memperhatikan dengan saksama hidup kita, dikaitkan dengan waktu yang ada. Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini orang mulai tidak fokus dengan hal-hal yang rohani. Nah, saudara, itu kebodohan. Itu kebebalan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan kita bodoh, jangan kita menjadi orang yang bebal, tapi harus menjadi orang yang arif, orang bijaksana. Orang yang arif dan bijaksana adalah orang yang memperhatikan dengan saksama akan hidupnya. Orang yang arif dan bijaksana adalah orang yang bisa menggunakan waktu ini untuk kemuliaan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah kita harus hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan di hari-hari ini, saudara-saudara. Ada banyak, saudara-saudara, orang mencibir tentang hidup kudus atau hidup benar. Orang banyak berpikir itu hal yang kuno. Masa zaman sekarang ada sih orang hidup kudus, orang hidup benar? Saudara, kalau kita mau ikut pandangan orang seperti itu, kita menjadi bodoh. Kita menjadi orang yang bebal. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, baiklah kita menjadi orang yang bijaksana dengan menggunakan waktu yang ada ini. Waktu yang ada ini, saudara-saudara, adalah waktu yang jahat, di mana begitu banyak orang tidak lagi memperdulikan hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin kita bertanya, kalau hidup kudus itu adalah sesuatu yang sulit untuk kita jangkau. Kudus itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Karena kudus itu sesuatu yang tidak bercacat celah, sesuatu yang suci, tidak ada dosa sama sekali. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tetap
mengajarkan kepada kita untuk hidup benar, untuk hidup kudus. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bagaimana bisa mempraktekkan hidup kudus di hari-hari ini? Yang pertama adalah bagaimana pikiran kita. Saudara, pikiran itu menggerakkan seluruh kehidupan kita. Kalau ada orang berbuat jahat, itu tidak tiba-tiba, saudara. Orang berbuat jahat, itu dia sudah ada benihnya, yaitu di dalam pikirannya. Pikiran yang jahat akan menggerakkan orang itu untuk berbuat jahat. Demikian juga pikiran yang baik, pikiran yang benar, akan menggerakkan orang itu untuk hidup benar. Dengan kata lain, kalau orang itu punya pikiran yang benar, maka hari-hari hidupnya, waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk dia, dipakai untuk hidup yang benar. Mata air tidak mungkin mengeluarkan dua jenis air. Air yang kotor dan air yang bening. Tidak mungkin, saudara. Kalau mata air itu dalamnya kotor, maka yang dia keluarkan adalah air yang kotor. Tetapi kalau mata air itu dalamnya air yang bening, maka keluarnya adalah air yang bening. Nah, saudara, bagaimana pikiran kita hari-hari ini? Apakah pikiran yang kotor? Apakah pikiran yang penuh kebencian? Apakah pikiran yang penuh dengan ketidakpuasan? Apakah pikiran kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang jahat? Hati-hati. Kalau itu ada di dalam pikiran saudara, kita akan menggunakan waktu ini seperti yang Anda pikirkan. Namun firman Tuhan berkata kepada kita, supaya kita memperhatikan hidup kita dengan saksama. Coba saudara renungkan, bagaimana hidup saudara hari-hari ini. Apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara katakan? Dan apa yang saudara lakukan? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengajari kita dan kita meresponnya untuk hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mau bacakan satu ayat lagi, saudara-saudara, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut keinginan atau kehendak Allah. Saudara, Rasul Petrus berbicara soal waktu yang sisa. Setiap orang punya jatah waktu sendiri-sendiri. Tidak sama. Ada orang yang jatah waktunya 50 tahun. 50 tahun sudah meninggal. Ada waktunya orang diberi jatah 60 tahun. 60 tahun meninggal. Ada waktunya orang diberi jatah 80 tahun. 80 tahun meninggal. Saudara, setiap orang punya jatah atau kuota waktu masing-masing yang diberikan oleh Tuhan. Dan ada waktu yang sisa. Nah, hari-hari ini kita sudah begitu banyak menggunakan waktu. Dan bagaimana waktu yang sisa ini Anda dan saya pergunakan?
Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, jangan kita menjadi bodoh dan bebal. Artinya, jangan kita menggunakan waktu yang sisa ini hanya untuk perkara jasmani saja. Tetapi mari kita pakai untuk perkara yang rohani. Hidup kudus, hidup benar, berpikir benar, berkata benar, bertindak benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungkan bagaimana saudara hidup. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, turutilah firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu yang sisa, kita tidak tahu. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bisa minggu depan, atau bulan depan, atau bahkan tahun depan. Kita tidak ada yang tahu. Tetapi, kalau kita menggunakan waktu ini dengan baik dan benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan, maka saudara dan saya tidak akan kehilangan upahnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Allah kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di waktu-waktu ini, yaitu waktu sisa hidup kami. Kami mau menjadi orang yang arif dan bijaksana. Kami mau pakai hidup ini untuk hidup benar, hidup kudus, yaitu dengan berpikir benar, berkata benar, bertindak benar, sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami menggunakan waktu-waktu kami untuk hal-hal yang tidak benar. Fokus kami hanya kepada perkara yang lahiriah saja. Tetapi firman Tuhan menegur kami, supaya kami tidak lagi berfokus kepada hal-hal yang lahiriah, tetapi kami pun juga harus memakai waktu yang ada ini untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, mencari Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Diberkati keluarga mereka, diberkati usaha pekerjaan mereka, diberkati pengiringan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka didapati setia sampai akhir. Terpujilah namamu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.